Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza Ramadan dengan NIM 2410911210067 dengan dosen pengaku Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi muskuloskeletal di regiotoraks dan membri superioris dan vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal. Di sini saya akan berfokus pada 4 poin, yaitu pada poin pertama adalah regiotoraks atau biasa disebut bagian dada, membri superioris yaitu bagian ekstremitas atas, lalu pada poin 3 ada vaskularisasi sistem muskuloskeletal. Lalu pada poin 4 ada inervasi sistem muskuloskeletal. Nah, keempat hal ini itu sangat berhubungan erat dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Pada poin pertama ini saya akan berfokus pada regiotoraks. Mengapa regiotoraks? Karena regiotoraks atau rongga dada adalah bagian tubuh yang sangat penting karena di dalam ruang yang dibatasi oleh tulang rusuk yang melengkung, tulang belakang yang kokoh, dan diafragma yang kuat, berdenyut jantung yang tak pernah berhenti memompa darah ke seluruh tubuh, paru-paru yang mengembang dan mengempis, dan karena itu regiotoraks merupakan tempat yang penting karena di sanalah jantung kehidupan ada, sehingga mempelajarinya adalah hal yang sangat penting. Lanjut, pada bagian ini adalah tulang torak, yaitu di posterior ada 12 vertebra thoracalis beserta diskus intervertebralisnya. Di lateral tersusun dari 12 tulang costae di setiap sisinya. Di anterior, sternum terdiri atas manubrium sterni, corpus sterni, dan processus xiphoideus. Nah, tulang-tulang tersebut berfungsi untuk melindungi jantung, paru, dan beberapa organ abdomen, misalnya hepar. Lalu juga ada pada bagian otot-otot di sini yang berperan penting pada saat ekspirasi. Contohnya adalah membrum intercostalis intermi yang menurunkan costae pada waktu ekspirasi, dan membrum serratus posterior inferior yang berfungsi menarik costae ke bawah. Oleh karena itu, kedua otot tersebut berguna pada saat ekspirasi. Bagian-bagian ekstremitas atas terdiri dari tulang clavicula, tulang scapula, tulang humerus, tulang radius, tulang ulna, tulang karpal, tulang metakarpal, falang. Semuanya memiliki fungsi penting. Contohnya adalah clavicula yang berfungsi memberi kaitan kepada beberapa otot dari leher dan bahu. Dengan demikian, bekerja sebagai penopang lengan. Membrum brachiodialis adalah otot lengan bawah, berfungsi untuk bertindak melenturkan lengan bawah pada siku. Lalu ada membrum anconeus, adalah otot kecil pada aspek posterior dari sendi siku, berfungsi untuk meluruskan siku dengan lemah dan memutar ulna untuk menghadapkan telapak tangan ke bawah. Lalu ada membrum deltoideus, adalah otot yang membentuk struktur bulat pada bahu manusia. Biasanya digunakan untuk melakukan suntikan intramuskular. Berfungsi mengangkat lengan, menjauhi tubuh ke depan, samping, dan belakang. Lalu ada membrum bicep brachii,
yang terletak di dekat dengan permukaan kulit sehingga mudah terlihat. Berfungsi untuk menekuk lengan atas ke siku dan memutar telapak tangan ke atas. Lalu selanjutnya ada membrum teres minor, adalah otot tebal dan bulat kecil pada belikat, berfungsi untuk memutar lengan keluar. Lalu ada membrum teres major, adalah otot yang tebal dan bulat, berfungsi untuk melekatkan, melonggarkan, dan memutarkan lengan ke arah medial. Lalu ada membrum abductor pollicis brevis, adalah otot yang di tangan yang berfungsi untuk menarik ibu jari menuju telapak tangan. Lalu ada membrum aponeurosis palmar, adalah otot yang menjadi titik pelekatan bagi kulit, melindungi tendon di bawahnya. Lalu ada membrum flexor carpi ulnaris, adalah otot lengan bawah manusia, berfungsi melenturkan tangan ataupun menekuk dan menarik pergelangan tangan ke dalam. Atau dengan kata lain, vaskularisasi sistem muskuloskeletal merupakan aspek krusial dalam menjaga fungsi dan kesehatan jaringan otot dan tulang. Sistem ini terdiri dari jaringan pembuluh darah yang kompleks, mulai dari arteri besar hingga kapiler mikroskopis, yang berperan vital dalam memasok nutrisi dan oksigen ke seluruh jaringan muskuloskeletal. Pada otot rangka terdapat jaringan kapiler yang sangat padat, memungkinkan pertukaran oksigen dan nutrisi yang cepat dan efisien, terutama saat otot berkontraksi. Kapiler-kapiler ini juga berfungsi untuk membuang produk sisa metabolisme, menjaga keseimbangan lingkungan internal otot. Sementara itu, tulang memiliki sistem vaskular yang tidak kalah kompleksnya. Arteri nutrisi memasuki tulang melalui foramen nutrisi, kemudian bercabang di dalam sumsum tulang dan sistem Haversian. Vaskularisasi yang baik sangat penting untuk proses remodeling tulang, penyembuhan fraktur, dan menjaga kepadatan tulang. Gangguan pada vaskularisasi dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti iskemia otot yang dapat mengakibatkan nyeri dan kerusakan jaringan, atau osteonekrosis yang merupakan kematian jaringan tulang akibat gangguan aliran darah. Lalu pada poin keempat ada inervasi sistem muskuloskeletal. Inervasi sistem muskuloskeletal melibatkan saraf motorik dan sensorik yang mengontrol gerakan, propriosepsi, serta respon nyeri pada otot, tulang, dan sendi. Dengan kata lain, inervasi sistem muskuloskeletal mengacu pada jaringan saraf yang mengontrol dan mengatur fungsi otot dan tulang. Sistem saraf ini terdiri dari komponen motorik dan sensorik yang bekerja sama untuk memungkinkan gerakan yang terkoordinasi dan memberikan umpan balik sensorik. Pada otot rangka, motor neuron alfa berperan penting dalam menginervasi serabut otot. Satu motor neuron dapat menginervasi beberapa serabut otot, membentuk apa yang disebut dengan unit motor. Titik pertemuan antara saraf dan otot yang dikenal sebagai neuromuscular junction merupakan tempat terjadinya transmisi sinyal dari saraf ke otot. Sementara itu, tulang diinervasi terutama oleh saraf sensorik dengan periosteum yang kaya akan ujung saraf sensorik. Saraf simpatik juga berperan dalam mengatur aliran darah ke tulang. Inervasi yang tepat sangat penting untuk kontrol motorik yang halus.
Propriosepsi atau biasa disebut kesadaran akan posisi tubuh dan deteksi nyeri. Gangguan pada inervasi dapat menyebabkan berbagai masalah, mulai dari kelemahan otot hingga gangguan sensasi. Neuropati perifer misalnya dapat mengakibatkan hilangnya fungsi motorik dan sensorik pada area yang terkena. Pemahaman yang mendalam tentang inervasi sistem muskuloskeletal sangat penting dalam diagnosis dan penanganan berbagai gangguan muskuloskeletal. Ya, lanjut. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.